Shalom Jemaat GKKI Surabaya, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Lukas 3, ayat 3 dan ayat 7 hingga 9. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Paling gampang berkata-kata atau memberikan sebuah teori tertentu. Melakukan apa yang dikatakan bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan usaha yang lebih dibanding hanya berkata-kata. Tetapi perkataan akan menjadi kuat dan meyakinkan jika dapat dilakukan atau sudah pernah dilakukan terlebih dahulu. Berkata dan berbuat bukanlah hal yang dapat dipisahkan. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Demikian halnya dengan iman, pertobatan, dan perbuatan. Di daerah Yordan itu, Yohanes Pembaptis berseru, "Bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Menjadi seruan untuk mempersiapkan hati orang banyak dalam menyambut kedatangan Kristus. Bagi para pemuka agama, mereka menganggap dengan bertobat dan dibaptis, maka mereka serta-merta akan lolos dari murka Allah. Bertobat dan baptis menurut mereka menjadi sebuah sakramentalisme, sebuah keyakinan bahwa tindakan-tindakan ritual sakramen seperti baptisan sangat manjur dan perlu untuk mendapatkan keselamatan. Tentu pemikiran ini salah, sebab itu Yohanes Pembaptis menegur mereka. Pertobatan tidaklah cukup hanya di bibir saja dan melalui tindakan baptis. Baptis hanyalah sebuah simbol deklarasi iman percaya. Baptis tidak menjamin keselamatan. Jadi apa yang harus dilakukan? Iman dan pertobatan yang membawa kepada keselamatan haruslah menghasilkan buah, atau iman haruslah diwujud nyatakan dalam perbuatan. Dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tidak terpisahkan dari perbuatan. Dari perbuatanlah akan terlihat iman yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi kita harus berhati-hati, pemahaman ini bisa disalahartikan. Banyak orang cepat membuat kesimpulan bahwa keselamatan itu didapatkan melalui perbuatan baik. Itu kesimpulan yang salah. Kita tidak diselamatkan karena usaha perbuatan baik itu. Manusia berdosa diselamatkan oleh iman mereka yang menerima pemberian kasih karunia Allah. Ketika kita beriman kepada Kristus, kita dibenarkan, justification of faith, sehingga kita dimampukan untuk hidup dalam pengudusan, sanctification. Hidup dalam pengudusan inilah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ketika kita beriman kepada Kristus, maka hidup kita seharusnya mengalami perubahan dalam cara hidup. Kita menjalani hidup dalam pengudusan setiap waktu menuju keserupaan dengan Kristus. Maka dengan sendirinya hidup kita akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Ingatlah, jangan sampai dibalik. Bukan hidup kudus dulu, baru hidup kita dibenarkan. Tetapi yang benar adalah dibenarkan terlebih dahulu oleh iman kepada Kristus, lalu membawa kepada pengudusan hidup. Apa tindakan nyata yang dapat kita lakukan? Oleh karena kasih Kristus yang telah dianugerahkan kepada kita melalui kematian dan kebangkitannya, maka sekarang kita mampu hidup dalam pengudusan dengan cara memberikan hidup kita bagi sesama, dengan mengasihi mereka melalui berbagai macam tindakan kasih yang diiringi dengan rasa syukur dan sukacita. Saudara-saudara dapat membaca contoh nyata kasih kepada sesama dalam Lukas 3 ayat 11 hingga 14. Selamat menantikan kedatangan Kristus dengan terus berjuang menghasilkan buah-buah pertobatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kami menantikan akan kedatangan Kristus yang kedua dan memperingati akan kelahiran Kristus di dunia, kami rindu senantiasa menghidupi iman kami dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menghasilkan buah-buah pertobatan kami. Amin.